Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perkenalkan sebelumnya nama saya Ahmad Mauris. Saya merupakan mahasiswa program S1 Akuntansi Universitas Syah Kuala. Di sini saya akan membahas studi kasus yang terkait dengan mengaudit kecurangan yang terjadi di perusahaan dan langkah-langkah auditor yang perlu dilakukan untuk mengatasi kecurangan tersebut. Eh, di sini ada kasus yang dimana perusahaan milik provinsi, tepatnya pada bidang pelayaran. Di sini telah terjadi sebuah penyimpangan yang dimana saat itu Direktur BUMD-nya dipimpin oleh Bapak Anto. Di sini bisa kita lihat bahwasannya ada beberapa kecurangan. Yang pertama itu adalah tunggakan biaya docking yang telah diberikan, yang telah dibiayai subsidi oleh angkutan pelayaran perintis, namun mereka tidak membayarnya. Selain itu, ada juga fraud lain, yaitu telah terjadinya pungli atau pungutan liar yang dilakukan oleh adik kandungnya sendiri, si Bapak Budi, yang dimana dia merupakan adik kandung dari Direktur Utama BUMD, Bapak Anton. Kemudian ada lainnya lagi, yaitu adalah kebocoran pendapatan pembayaran yang dimana pada tahun 2018-2019 telah diteken kontrak yang mendapatkan fee sebesar 10% dari nilai kontrak tersebut, namun fee tersebut tidak masuk ke dalam pendapatan kas. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, adakah indikasi ketidakwajaran dalam kasus tersebut? Yang kedua, uraikan di mana saja kecurangannya. Yang ketiga, langkah-langkah yang dapat membuktikan kecurangan ini. Yang keempat adalah sebutkan kerugian dan potensi potensi yang diderita oleh BUMD sendiri dan juga siapa yang bertanggung jawabnya. Kemudian yang kelima ada siapa yang tanggung bagaimana tanggung jawab seorang auditor terhadap kasus tersebut. Kemudian yang terakhir adalah teori apa yang mendukung dari kasus tersebut. Di sini ada indikasi ketidakwajaran dalam kasus. Yang pertama itu adalah penggelapan dana subsidi. Kita ketahui sendiri bahwasanya terdapat tunggakan biaya docking sebesar 234.500.000, yang dimana ini adalah dana subsidi yang telah dibiayai oleh angkutan pelayaran pelayaran perintis yang sudah yang sudah dibayar oleh Satker Perhubungan Darat. Namun ini adanya pengalihan atau penyalahgunaan dana atau penggelapan dana, sehingga mereka ini dia melakukan dana tersebut untuk kepentingan diri sendiri, tidak pada kepentingan perusahaan, sehingga inilah yang menyebabkan perusahaan tersebut rugi. Kemudian yang kedua adalah pungutan liar. Ini dilakukan oleh pengawas kapal feri yang dimana yang dipimpin, yang salah satunya adalah Bapak Budi, yang dimana Bapak Budi ini adalah merupakan adik kandung dari Direktur Utama BUMD, Bapak Anton. Dia melakukan pungutan liar setiap setiap trip kapal. Dia menagih kepada staf pengawas sebesar 500.000. Jikalau kita kalikan dengan 6 tarif kapal, dia bisa sehari mendapatkan sebesar 6 juta. Kemudian yang ketiga adalah kebocoran pendapatan, fee 10.000 tidak masuk kas, yang dimana adanya tanda tangan kontrak pada 2018 ke 2019. Mereka telah mendapatkan fee sebesar 10%, namun tidak diakui dalam pendapatan kas. Ini bisa terjadi adanya penggelapan dana pada kontrak tersebut. Yang terakhir adalah lemahnya sistem pengendalian internal. Ini bisa kita lihat kenapa pengendalian internalnya lemah, karena hubungan direktur dengan adiknya ini ada sikap saling tidak jujur, yang dimana sikap saling tidak jujur tersebut yang membuat perusahaan tersebut pengendalian internalnya itu menjadi lemah. Di mana adiknya melakukan itu, namun abangnya sebagai direktur utama lalai dalam menjalani itu. Kemudian
Kemudian ada kecu- eh, kecurangan yang bisa terjadi dalam kasus ini. Yang pertama adalah pengelolaan dana subsidi daging. Seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya dana subsidi yang telah diberikan oleh para anggota layar perintis ini tidak digunakan semaksimal mungkin atau tidak digunakan untuk kepentingan perusahaan, namun digunakan untuk kepentingan diri sendiri. Kemudian ada aktivitas operasional kapal. Adiknya si direktur tadi telah melakukan suatu tindakan yang tidak di, dibolehkan dalam hukum di negara kita, yaitu adalah pungli. Dia melakukan pada trip kapal itu 500.000. Jika kita kalikan 6 trip kapal, itu bisa mencapai 3 juta dalam sehari. Kemudian ada pencatatan pendapatan perusahaan. Pada teken kontrak dalam 2018-2019 terdapat fee sebesar 10%. Namun itu tidak diakui pada pendapatan cash karena mungkin saja ada penggelapan dana yang terjadi dalam kasus tersebut. Kemudian fungsi pengawasan internal di sini bisa kita lihat tidak ada pemisahan antara yang catat, yang mengawasi dan juga tidak ada yang staf yang dalam penerimaan. Bisa kita bilang di sini direkturnya sangat lalai dalam mengelola atau dalam mengontrol perusahaan tersebut. Sehingga perusahaan tersebut dengan mudahnya bisa melakukan kecurangan sehingga menyebabkan perusahaan tersebut menjadi rugi. Kemudian ada langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memudahkan. Yang pertama adalah melakukan identifikasi pada area yang berisiko tinggi. Ini bisa kita bilang kita harus melakukan beberapa langkah untuk membuktikan kecurangan ini, yaitu dengan auditor menilai area yang menunjukkan indikasi penyimpangan seperti dana subsidi tadi, kemudian pungli tadi, dan juga kontrak fee yang 10% tadi. Dengan ini auditor dapat menentukan seberapa besar kemungkinan terjadi salah saji material akibat kecurangan tersebut. Kemudian adalah pengumpulan bukti audit yang di mana sini perlu dilakukannya pengumpulan bukti audit seperti vouching, tracing, analisis prosedur dan juga rekonsiliasi agar kecurangan yang terjadi di sini bisa terungkap dengan secara terbuka. Kemudian ada konfirmasi eksternal. Ini perlu dilakukan supaya ketika kita mengonfirmasi dokumen perlengkapan MC, apakah biaya docking tersebut benar-benar telah dibayar atau belum dibayar. Kemudian menghubungi rekanan kontraktor KMP terkait dengan fee 100% yang seharusnya diterima oleh perusahaan. Itulah perlunya ada konfirmasi terhadap eksternal. Kemudian ada wawancara dan observasi. Ini perlu dilakukan agar kita tahu apakah kita ada menerima biaya tersebut atau tidak supaya kecurangan-kecurangan ini tidak terjadi dalam perusahaan ini. Kemudian ada pemeriksaan forensik yang dimana jika ditemukan dokumen tidak valid, maka lakukanlah pemeriksaan forensik tersebut agar hmm, agar ini menjaga atau kita dapat menduga kecurangan disengaja seperti penggelapan atau korupsi. Kita harus memiliki sikap skeptis untuk dalam membuktikan kecurangan yang ada di perusahaan ini. Kemudian ada dokumentasi hasil audit, dan di mana dokumentasi hasil audit ini perlu dilakukan untuk analisis integratif untuk menilai apakah bukti yang diperoleh mendukung hipotesis kecurangan tersebut. Lanjut. Kemudian ada kerugian siapa yang bertanggung jawab. Di sini ada dua kerugian. Yang pertama finansial yang dimana dana stok ini sebesar 234.500 ini tidak digunakan sesuai tujuan atau digunakan tidak pada kepentingan perusahaan. Kemudian ada pungli sebesar 3 juta ini merupakan hal yang ilegal yang tidak boleh dilakukan karena ini dapat merugikan perusahaan tersebut. Jika kita kalikan dengan dalam sebulan bisa mendapatkan sebesar 90 juta, apalagi setahun bisa sampai dengan 1 miliar. Kemudian ada fee 10% kontrak kerjasama yang tidak masuk kas, namun dapat mencapai ratusan juta rupiah. Ini juga karena
kerugian terjadi karena kita sudah taken kontrak, namun kita belum kita sudah mendapatkan fee perusahaan tersebut, namun kita tidak catat pada pendapatan kas tersebut. Selanjutnya ada kerugian non finansial yang mana reputasi perusahaan rusak di mata pemerintah dan publik. Jelas. Yang kedua, hilangnya kepercayaan terhadap manajemen dan pengendalian keuangan BUMD. Dan terakhir, resiko sanksi hukum dan ADM dari pihak regulator. Namun, siapa saja yang bertanggung jawab atas insiden ini? Pertama itu adalah Direktur Utama BUMD. Ini sangat jelas karena dialah yang seharusnya mengontrol perusahaan ini agar tidak terjadi kecurangan. Kemudian ada adiknya yaitu Bapak Budi karena dia melakukan perilaku pungli yang tidak dibenarkan oleh hukum. Kemudian ada bagian keuangan atau pengawas internal karena mereka gagal mendeteksi dan melaporkan penyimpangan secara tepat waktu. Kemudian ada tanggung jawab auditor yang pertama menjaga independensi dan integritas. Ini perlu dilakukan oleh auditor agar perusahaan tersebut integritasnya itu terjaga. Perusahaan tersebut integritasnya itu tidak hilang agar segala kecurangan yang telah dilakukan dapat diidentifikasi dan sehingga integritas itu muncul kembali. Kemudian menerapkan skeptisme profesional. Jadi seorang auditor itu perlu dia memiliki sikap skeptisme yang dimana skeptismenya curiga terhadap suatu insiden atau suatu nih kita jangan asal menerima apa yang telah orang berikan kepada kita. Cuma namun kita harus ada sikap skeptis supaya bisa saja yang diberikan itu tidak memberikan manfaat kepada kita. Kemudian adalah mengumpulkan bukti yang cukup dan tepat. Auditor perlu melakukan melakukan mengumpulkan bukti yang cukup dan tepat ini agar terbukti bahwa kecurangan yang terjadi di perusahaan tersebut dapat diidentifikasi dan dapat dibuktikan dari hasil bukti-bukti yang telah didapatkan tersebut. Kemudian ada mengkomunikasikan temuan. Jadi ini mengkomunikasikan pertemuan ini adalah laporan hasil audit kepada Dewan Pengawas harus dilaporkan kepada komisaris dan juga pemilik perusahaan tersebut agar kecurangan yang terjadi bisa terungkap. Kemudian ada memberikan rekomendasi perbaikan. Ini perlu dilakukan untuk memperbaiki sistem pengendalian internal perusahaan tersebut dan juga menjelaskan alur otorisasi dan mencegah kecurangan di masa yang akan datang. Kemudian ada menyusun laporan audit investigatif, yang dimana ini laporan berupa bukti pendukung, analisis dampak keuangan, dan saran perbaikan sesuai dengan prinsip laporan keuangan. Lanjut, yang terakhir ada teori yang mendukung. Ada 4 teori sini yang mendukung. Yang pertama ada fraud triangle theory. Ini merupakan yang umum dilakukan nih perusahaan itu dijelaskan bahwasannya di sini mereka pasti ada mengalami suatu pressure atau tekanan, dorongan kebutuhan finansial atau ambisi pribadi perilaku. Yang kedua ada mereka ada melakukannya ada suatu kesempatan dilakukan oleh karyawan tersebut. Itulah terjadi akibat lemahnya sistem pengendalian internal dan adanya kolusi keluarga yang antara direktur utama dengan adik kandungnya sendiri yaitu Bapak Budi yang melakukan pungli tersebut. Kemudian ada rasionalisasi pelaku membenarkan tindakannya sebagai hal wajar karena jabatan dan pengaruh. Ini sangat-sangat perlu kita hindarkan. Kemudian ada teori urgensi, di mana ini menjelaskan konflik antara pemerintah dan direktur utama. Manajemen menyalahgunakan wewenangnya untuk keuntungan pribadi, bukan keuntungan pemilik. Lanjut, kemudian ada GCG atau kita sebut dengan Good Corporate Governance, yang di mana ini 5 prinsip mereka yang bisa kita tahu transparansi, accountability, responsibility, independensi, dan fairness tidak dijalankan. Mereka tidak adanya tanggung jawab, tidak adanya kejujuran dan melakukan kecurangan dengan seenaknya. Hal ini menyebabkan penyalahgunaan wewenang dan lemahnya akuntabilitas manajemen. Dan yang terakhir adalah audit responsibility teori. Ini saya ambil dari pedoman buku Arens,
Disebutkan auditor tidak bertanggung jawab untuk mencegah kecurangan tersebut, tapi bertanggung jawab untuk mendeteksi dan mengungkapkan apabila terdapat indikasi kecurangan yang material. Auditor juga harus menilai risiko fraud dan meresponnya dengan prosedur audit yang sesuai. Baik, cuma itu saja mungkin yang kita dapat saya jelaskan terkait dengan kasus ini. Perlu diambil kesimpulannya, kita perlu untuk melakukan suatu hal yang positif bagi orang lain. Jangan melakukan hal-hal yang negatif yang dapat menyebabkan kerugian terhadap orang lain. Mungkin itu dari saya. Lebih yang kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.